Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu dalam mata ajar keperawatan komunitas ya tentang penyakit kronis dan penyakit infeksi pada komunitas. Yang mana pada tujuan pembelajaran ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa, khususnya dalam hal keperawatan komunitas ya kaitannya dengan penyakit kronis dan penyakit infeksi. Kita tahu bahwasanya penyakit kronis dan infeksi inilah yang sekiranya nanti akan menjadi dasar di dalam pengelolaan sebuah pasien, dalam hal ini adalah komunitas ya, karena ketika kita mengelola pasien itu tentunya yang kita kelola ya kaitannya dengan, kalau tidak dengan penyakit kronik atau penyakit tidak menular ya pasti dengan penyakit yang infeksi ya, yang ada di dalam lingkup komunitas. Nah, penyakit infeksi itu sendiri apa? Jadi penyakit infeksi ini sedikit prolog ya. Kita coba mereview kembali tentang mata ajar keperawatan medikal bedah ya, yang mana bahwa penyakit infeksi ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jadi meskipun ada beberapa jenis organisme yang ada di dalam tubuh dan tergolong tidak berbahaya, atau pada kondisi tertentu organisme-organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi dapat atau bisa menyebabkan kematian. Ini definisi tentang penyakit infeksi. Nah, jenis dan penyebab penyakit infeksi tadi yang sudah kita bicarakan, yang pertama adalah virus ya, kemudian bakteri, jamur, parasit. Nah, virus sendiri ini adalah organisme ini menyerang sel dalam tubuh ya, yang ketika penyakit infeksi itu yang disebabkan oleh virus. Kemudian ketika yang disebabkan oleh bakteri ini adalah organisme jadi yang dapat melepaskan racun yang bisa menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh ya. Misalkan E. coli, kalau virus ini misalkan HIV ya. Atau yang sekarang ini misalkan COVID misalkan. Kemudian jamur nih salah satu contoh jenis jamur yang juga menjadi penyebab kutu air. Ini contohnya adalah Dermatophytes ya. Dermatophytes ini jamur yang bisa menyebabkan kutu air. Jadi jamur ini dalam penata laksana asuhan keperawatan, khususnya pada asuhan keperawatan komunitas memang jarang ya kita mengelola sebuah askep yang diagnosisnya berdasarkan penyebab karena infeksi yang disebabkan oleh jamur. Kemudian parasit nih, parasit ini bergantung pada organisme ya. Jadi sebuah organisme yang tumbuh di dalam tubuh kita yang sifat hidupnya adalah bergantung ya. Jadi tentunya ketika bergantung itu juga akan merugikan karena ketika ada parasit di dalam tubuh, kemudian nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tubuh dalam proses metabolisme tentunya juga akan diasup oleh parasit tersebut. Kemudian beberapa pencegahan infeksi di sini, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan secara rutin, kemudian menghindari kontak dengan hewan liar, melakukan vaksinasi sesuai jadwal, kemudian menerapkan kehidupan seks yang sehat, karena infeksi ini kaitannya dengan kehidupan seks juga sangat erat ya. Ketika seseorang melakukan seks yang sehat juga tentunya juga tidak akan terkendala atau potensi terkena penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, handuk, atau sepatu ya, kemudian tidak jajan sembarangan. Nah, penyakit infeksi yang lazim di Indonesia ini ada banyak ya, tapi ini saya munculkan beberapa ya, saya munculkan beberapa sehingga nanti harapan saya bisa menjadikan atau bisa dijadikan sebagai literasi ya atau sumber untuk mahasiswa ketika praktek di komunitas ya. Ini yang paling lazim ini adalah tuberkulosis ya. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri tuberkoli ya. Jadi tuberkoli paru ini yang
sering sekali terjadi ini tuberkuli paru, tapi sebenarnya tuberkuli ini tidak hanya menyerang paru saja ya, tetapi juga tulang juga lainnya ya. Jadi, tapi yang paling lazim ini adalah tuberkuli yang menyerang paru. Kemudian difteri, ini penyakit yang jarang terjadi, jadi biasanya menyerang remaja dan orang dewasa. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Sorinabacterium diphtheria ya. Ini mempunyai dua bentuk, yaitu pertama tipe respirasi yang disebabkan oleh strain bakteri yang memproduksi toksin atau toksikogenetik ya, atau racun di dalam tubuh yang biasanya mengakibatkan gejala berat sampai meninggal. Sedangkan bentuk kedua pada difteri ini ketakutan yang disebabkan oleh strain toksikogenetik ataupun maupun toksikogenetik umumnya. Nah, gejalanya ini ringan dengan peradangan yang tidak khas. Jadi penularan penyakit ini terjadi melalui droplet ya saat penderita batuk, bersin, dan berbicara. Kemudian contoh lainnya ini adalah petrusis. Itu contoh-contohnya nanti bisa dipelajari, dibaca, kemudian dikembangkan lagi dengan mencari literasi-literasi lain. Jadi saya dalam hal ini hanya sifatnya mereview aja pada mata ajar keperawatan medikal bedah, sehingga harapan saya biar membuka kembali apa yang sudah tersampaikan pada mata ajar keperawatan medikal bedah ya. Kemudian tetanus ini sudah jarang ya. Dulu banyak sekali penderita tetanus ini, tapi sekarang karena sudah ada tindakan promotif dari pemerintah, kemudian obat-obatan yang mendukung, sehingga penderita tetanus yang sampai dengan meninggal ini sudah jarang, meskipun masih ada yang terjadi. Kemudian tifoid ini tipes ya. Ini yang paling masih banyak ini kalau tifoid ini. Biasanya karena kaitannya dengan perilaku hidup sehat ya, mencuci tangan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini masih sering sekali terjadi ini penderita tifoid ini. Kemudian kusta ya. Penyakit kusta ini perkembangannya dari dulu sampai sekarang luar biasa karena perkembangan dalam hal penanganan medis maksudnya ya, bukan perkembangan penyakitnya, tetapi perkembangan dalam hal penanganan medis karena pemerintah mengutamakan penanganan kusta dengan membentuk program-program yang sekiranya menghambat terjadinya penularan kusta. Di sisi lain, kusta ini juga anggapan atau animo masyarakat ini menjadi sebuah penyakit yang dulu yang mungkin sampai sekarang ada hanya di beberapa wilayah yang sekiranya masih menganggap bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan lah, bahwa penyakit yang aib lah, dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, seiring dengan adanya promosi kesehatan yang baik dari pemerintah, adanya perhatian khusus dari pemerintah, ada program-program khusus dari Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya, kemudian pembentukan tim-tim khusus yang sifatnya preventif dari pemerintah, akhirnya kusta ini semakin menurun ya. Kalau di Jawa Tengah ini rumah sakit kusta itu ada di Jepara ya. Dulu sebenarnya ada di RSUD Tugu ya. Tugu itu dulu adalah awalnya rumah sakit kusta, sampai dengan sekarang pun bahkan dari Jepara kadang masih ada rujukan ke RSUD Tugurejo Semarang. Kemudian PES ini juga masih banyak ya, jadi memiliki nama lain plague atau sampar atau lapeste, dan penyakit ini sudah tertulis di Kitab Injil. Ini melalui literasi yang saya baca ya, melalui literasi yang saya baca. Jadi penyebab penyakit PES adalah bakteri Yersinia pestis. Jadi kaitannya dengan PES ini ya masih banyak sekali ya. Biasanya juga kaitannya dengan perilaku hidup sehat yang tidak pas ya, atau yang masih tidak memperhatikan kebersihan dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan PES. Dan ini biasanya kalau ada satu rumah yang terkena PES ini biasanya juga menular ke anggota keluarga yang lain. Kemudian antraks disebut juga malignan pustul ya, ada malignan edem, ada malignan karbon. Nah, ini penyakit antraks ini penyakit yang disebabkan oleh
Bacillus anthracis. Jadi pada binatang ternak dan pada binatang buas yang bisa ditularkan ke manusia. Jadi virus antraks ini seperti halnya COVID ya, seperti halnya virus corona tersebut. Jadi virus corona itu kan secara literasi ada yang menyebutkan dari kelelawar, secara literasi juga ada yang menyebutkan dari manusia, tapi sampai sekarang saya belum menemukan literasi yang secara detail menjelaskan ataupun menerangkan bahwasannya antraks ini virus COVID ini disebabkan dari kelelawar. Tapi prinsipnya adalah bahwa eh, penularan virus itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan dari manusia ke manusia yang lain, enggak, tetapi juga memang bisa disebarkan oleh atau ditularkan oleh binatang ya, bisa binatang piaraan, bisa binatang liar ya, itu memang bisa terjadi. Kemudian cacar air, nah ini cacar air ini kalau istilahnya zaman saya dulu ini adalah pelentingan ya, jadi seperti bentol-bentol tetapi berisi air ya, berisi air yang ketika pecah itu bisa menularkan atau bisa menyebar ke area kulit atau area tubuh yang lain. Ini kalau zaman saya dulu itu hampir setiap anak itu pasti terkena cacar air ya. Hampir setiap anak terkena cacar air karena memang penularannya luar biasa cepat nih. Jadi biasanya kalau satu desa terkena cacar air, yaitu anak-anaknya ya lagi musim cacar air. Sama halnya kalau gondongan itu ya sebenarnya satu desa ya kalau ada yang gondongan ya banyak yang gondongan juga. Apalagi mungkin ada saudara atau ada orang-orang di sekitar kita yang pernah mondok. Biasanya kalau di pondok itu kan dulu ya, pondok dulu, tapi ini kalau yang sekarang sudah banyak yang pondok modern, itu sekali mandi itu kan biasanya bareng-bareng, laki-laki juga mandinya satu pola bareng-bareng, sehingga ketika ada satu yang kena cacar air ya yang lain pasti kena juga. Nah biasanya yang sudah terkena cacar air ini imun tubuhnya sudah mengenal ya, sudah kenal. Alhasil ketika sudah terkena cacar air ya sudah, biasanya sudah tidak kena lagi ya. Dan ini luar biasa, tanda dan gejalanya luar biasa ini. Panas ya, suhu tubuh meningkat, keringat keluar terus ya, kemudian gelisah, kemudian perih ketika pecah cacarnya, kemudian kalau sudah mau sembuh gatal-gatal ya karena pecahan cacar tadi sudah kering. Kemudian herpes ya, ini juga sama ya, ini juga ketika satu rumah ada yang terkena herpes juga tentunya akan dengan mudah menularkan, biasanya dengan kain ya, dengan handuk, dengan area yang tersentuh oleh anggota keluarga lain, kemudian disentuh oleh anggota keluarga yang lain juga, akhirnya gampang tertular ya. Ini katanya juga dengan kebersihan. Kemudian polio, polio ini sudah banyak sekali berkurang ya dibanding dengan dulu, karena dengan adanya imunisasi polio tentunya juga akan ada sisi preventif atau ada sisi pencegahan, sehingga anak yang terkena polio itu juga akan menurun. Dulu polio itu juga menjadi salah satu program pasti yang setiap tahun ada triks dan tindakan-tindakan dari pemerintah yang tujuannya adalah untuk menurunkan angka kejadian polio. Kemudian influenza ya, influenza yang sampai sekarang ini juga masih ya, biasanya kalau imun kita menurun, kemudian kita kecapean dan lain sebagainya, biasanya akan dengan mudah terkena influenza. Influenza pada tahun sekitar 1936 itu dulu juga menjadi salah satu virus yang bisa menyebabkan kematian ya. Mungkin sama halnya ketika
saat ini kita corona ya, mungkin 50 atau 60 tahun ke depan mungkin corona itu juga akan menjadi virus yang sudah biasa ya, seperti influenza. Kalau masih sekarang menjadi suatu hal yang bersifat pandemik, yang itu merupakan masalah yang mungkin belum ada titik temu atau belum ada solusi-solusi yang sekiranya dapat dengan mudah, karena masih ada proses penelitian secara ilmiah meneliti virus corona itu bagaimana, kemudian sifatnya atau mutasinya bagaimana, masih dalam proses ya. Meskipun sebenarnya corona itu juga dari dulu sudah ada, dan memang pandemi ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada waktu dulu ya. Kemudian virus Ebola, ini penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola yang sangat mengerikan karena tubuh si penderita akan mengalami pendarahan di seluruh tubuh pasien. Nah, ini Ebola ini juga menjadi pembunuh massal yang luar biasa pada waktu itu ya, sekitar kurang dari 1940, karena pada waktu itu memang masih masih minimnya alat-alat medis, masih minimnya penanganan, masih minimnya pengetahuan secara ilmiah tentang Ebola, dan juga masih minimnya edukasi ke masyarakat tentang Ebola itu seperti apa, sehingga sampai sekarang ini karena adanya tindakan, kemudian adanya preventif, adanya promotif dari pemerintah atau dari dinas kesehatan, tentunya juga akan jauh sangat menurun ya, karena kita sekarang sudah jarang ya mendengar kata istilah Ebola, itu sudah jarang sekali. Kemudian hepatitis ya, hepatitis ini juga jadi penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis baik A, B, non A dan non B. Jadi hepatitis dikenal dengan penyakit kuning ya, atau liver. Jadi karena virus, kenapa disebut liver? Karena virusnya ini menyerang hati. Jadi ini yang sekali lagi saya biasanya menyampaikan ke mahasiswa ya. Jadi di samping penyakit-penyakit yang mungkin sudah menjadi momok yang menakutkan ya, misalkan HIV, ini sebenarnya hepatitis ini juga sama halnya, tetapi memang cara penularannya hampir hampir sama ya, hampir sama. Tapi ada beberapa yang berbeda. Jadi kalau hepatitis ini mungkin dengan misalkan berciuman, misalkan mohon maaf, misalkan berciuman, kemudian ada air liur yang ter apa yang terkena pada cewek ataupun cowok itu tadi juga bisa dengan mudah tertular apa itu hepatitis ya. Sehingga termasuk dalam hal penanganannya sebenarnya juga sudah ada imunisasi ya, ataupun sudah ada vaksin tentang hepatitis. Makanya pada mahasiswa perawat itu biasanya kalau praktek, sebelum praktek itu kita mewajibkan untuk imunisasi hepatitis. Tujuannya adalah agar pasien yang kita kelola nanti itu tidak tertular ketika kita, harapannya semuanya negatif ya, atau tidak ada reaksi positif terhadap vaksin tersebut, sehingga kita praktek itu sudah dalam kondisi yang sehat tanpa hepatitis, dan juga imun kita juga tentunya sudah kenal tentang apa itu hepatitis ketika kita merawat pasien. Jadi jangan sampai pasien yang di rumah sakit itu dalam kondisi sakit, kemudian kita merawat justru tertular penyakit hepatitis dari perawat ya, meskipun sebenarnya di dalam penanganan itu perawat juga sudah melakukan ataupun melaksanakan protap di dalam atau standar operasional prosedur di dalam penanganan pasien. Kemudian rubella ya, rubella ini disebut campak, sama ya, ini campak ini juga dulu masih banyak sekali, tapi sekarang sudah mulai jarang kita dengar ya. Paling kita mendengarnya hanya imunisasi campak ya, imunisasi campak, imunisasi, padahal dulu ini sebenarnya banyak sekali yang terkena campak.
Kemudian gondong ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi sifatnya hampir mirip atau hampir sama seperti cacar air ya. Kemudian demam kuning. Nah, ini penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh virus yang disebut flavivirus ya. Jadi ini klinisnya ini hampir mirip dengan hepatitis ya. Kadang ada beberapa anggapan bahwasannya demam kuning ini dianggap hepatitis begitu saja, tetapi secara etiologis ini berbeda antara demam kuning dengan hepatitis ya. Kemudian corona ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini coronavirus menjadi pandemi ya, bahkan India dalam waktu dekat ini sangat sangat luar biasa kenaikan penderita coronanya ya, karena ada kegiatan keagamaan di Sungai Gangga atau apa itu ya yang menyebabkan kerumunan ya pada waktu itu. Jadi prinsipnya bukan kegiatan keagamaannya yang salah, tetapi memang mungkin di situ kita masuk pada fase kedua, yaitu fase di mana kuat-kuatan lah ya, fase kuat-kuatan. Jadi ketika kita menjalankan protokol kesehatan COVID yang benar, ya tentunya kita juga akan terhindar atas terjadinya proses penularan. Ya, imun kita bagus, kemudian protokol tetap dijalankan, ya tentunya akan mengurangi risiko tertularnya penyakit corona. Kemudian panu, ya panu ini juga kelihatannya kalau di kota-kota ini jarang sekali ya yang terkena panu, tapi kalau di desa mungkin masih ada yang terkena panu ya, karena di desa itu kan semuanya serba apa adanya ya. Jadi kalau mau mandi ya pengen mandi aja di kali ya, tinggal pergi ke kali mandi. Padahal yang mandi di kali itu orang banyak, kemudian pemanfaatan kali atau sungai itu juga macam-macam ya, ada yang buat mandi, ada yang buat BAB, ada yang buat nyuci baju, nyuci macam-macam lah ya di kali. Ada yang buat mandiin binatang piaraan juga, yang buat mandiin sapi dan lain sebagainya, sehingga panu itu masih banyak kalau di desa ya, tapi kalau di kota kelihatan sudah. Apalagi anak sekarang ya, anak sekarang ini renang kalau nggak di kolam renang nggak mau. Kalau zaman saya dulu waktu kecil ya renangnya di sungai. Kemudian sama ini kurap juga. Kemudian tinea-kapitis. Jadi infeksi tinea-kapitis adalah penyakit jamur yang menyerang pada bagian kulit kepala saja ya. Jadi penyakit jamur ini sering sekali menyerang pada hewan dan juga dapat menyerang pada manusia. Nah, ini biasanya kalau dulu waktu di desa juga banyak. Zaman saya kecil juga ada beberapa teman yang terkena ini tinea-kapitis. Tinea-kapitis ini sama halnya kalau kalian mendengar istilah ya wes lah nek ora gelem ya ora paten. Nah, itu paten itu sama. Jadi tinea-kapitis ini adalah paten ya. Jadi jamur yang menyerang pada kulit kepala. Ini bahkan bisa menyebabkan kebotakan. Kalau sudah terserang, kemudian sampai luka ya, karena gatalnya luar biasa nih katanya nih, gatal. Jadi kembali lagi pada perilaku hidup sehat ya, kebersihan yang harus diutamakan. Kemudian meningitis jamur. Ini penyakit meningitis jamur adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh Cryptococcus ya, yang mengarah pada peradangan di selaput tipis yang dapat menutupi sumsum tulang belakang serta otak. Ya, ini meningitis yang disebabkan oleh jamur. Kalau meningitis sebenarnya banyak ya penyebabnya, tapi yang disebabkan oleh jamur ini meningitis pada otak yang disebabkan oleh jamur. Ini juga sekarang sudah jarang terjadi ya, meskipun infonya ada beberapa artis yang meninggal dengan menderita meningitis ya, seperti siapa itu almarhum Glenn Fredly, kemudian Olga ya, itu kan informasinya kan meningitis ya, tapi tidak tahu kebenarannya karena penyakit apa, saya juga tidak tahu. Kemudian jamur kuku ya, ini jamur kuku ya biasa ya, ini
kembali lagi ini ke kebersihannya. Kalau kuku kita potong dengan rajin, ya, kemudian kebersihan kuku kita jaga, kuku kita rawat, ya tentunya tidak akan terkena jamur kuku. Kemudian jamur Candida, ya, keputihan yang diakibatkan oleh jamur ini akan berwarna seperti putih susu, kental dan berbau, dan disertai dengan rasa gatal pada misfi. Ini jamur Candida ini juga menjadi program-program di dalam puskesmas, ya, khususnya pada puskesmas yang kalau dulu, ya, kalau sekarang kan sudah tidak ada lokalisasi di Semarang. Kalau dulu tuh saya praktek di Rumah Sakit Mangkang itu setiap hari Selasa kita harus harus cek semua kondisi penghuni asrama yang ada di kalau di Mangkang itu ya di JBL itu, kalau di Kalibanteng di Sunan Kuning itu. Jadi saya hafal karena memang setiap praktek itu memang delalah pas dapat tempat-tempat yang seperti itu, sehingga kita harus melakukan screening untuk semua penghuni asrama atau penghuni pondok JBL itu, sehingga kita tahu apakah ada menderita penyakit menular seksual, ini termasuk salah satunya ini jamur Candida. Jamur Candida ini juga kaitannya juga dengan menjaga kebersihan genitalia pada perempuan, ya, biasanya. Kemudian malaria, ya, ini disebabkan oleh parasit sporozoa atau plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, ya. Ini malaria ini biasanya di Jawa enggak ada, ya, tapi yang ada di area di daerah timur, ya, daerah Papua itu masih banyak yang menderita malaria, ya. Kemudian filariasis. Jadi filariasis ini penyakit akut yang menyerang sistem saraf perifer karena virus polio, ya. Kemudian ditularkan antar manusia melalui rute orofekal atau sekret faring, ya. Ini berbentuk seperti cacing ini. Kemudian penyakit infeksi sudah, kita masuk pada penyakit kronik atau penyakit yang tidak menular yang lazim terjadi di Indonesia. Nah, penyakit kronis ini merupakan jenis penyakit degeneratif, ya, atau penyakit boleh dikatakan sebagai penyakit keturunan, ya, karena degeneratif yang berkembang atau bertahan dalam jangka waktu yang lama, ya. Ini lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi orang yang menderita penyakit kronis cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan cenderung mengembangkan perasaan hopelessness, ya, dan helplessness karena berbagai macam pengobatan tidak dapat membantunya sembuh dari penyakit kronis. Jadi prinsipnya adalah penyakit kronis ini sudah tidak bisa disembuhkan, tetapi kita sebagai tenaga medis mencoba membantu mengkondisikan untuk pasien dalam kondisi yang sehat, ya, bukan sembuh, ya, tetapi mengkondisikan pasien dalam kondisi yang sehat. Artinya misalkan katakanlah DM, ya berarti harus selalu menjaga pasien dalam rentang gula yang normal pada pasien tersebut. Jadi bedanya sehat dengan sembuh di situ. Kalau sembuh ya berarti penyakitnya sudah nggak ada. Tapi kalau sehat bisa saja penyakitnya masih ada, tetapi masih bisa terkontrol dengan baik, ya, kalau sehat. Nah, dalam penyakit kronik ini ada 9 fase, ya, yaitu fase pra-traktektori, ya. Ini resiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Kemudian fase trajektori, adanya gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Kemudian fase stabil, ini adalah tahap yang terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol, ya, atau dalam kondisi yang sehat tadi yang saya maksud. Kemudian fase tidak stabil, ini adalah periode ketidakmampuan untuk menjaga gejala tetap terkontrol atau reaktivasi penyakit. Jadi terdapat gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atas penyakit kronis yang diderita.
Kemudian fase akut ini ditandai dengan gejala-gejala yang berat dan tidak dapat pulih atau komplikasi bahkan ya. Kemudian fase krisis ini fase yang ditandai dengan situasi kritis atau mengancam jiwa ya yang membutuhkan pengobatan atau perawatan kedaruratan. Kemudian fase pulih, ini keadaan pulih kembali pada cara hidup yang diterima dalam batasan ya, perlu digarisbawahi ya, dalam batasan yang dibebani oleh penyakit kronis tersebut. Artinya ketika pasien yang mengalami penyakit kronis itu memasuki masa atau fase pulih, ya berarti dia harus mempertahankan, mengontrol, menjaga dalam kondisi yang sehat ya dan terkontrol. Kemudian fase penurunan, fase drop ini adalah kejadian terjadi ketika perjalanan penyakit berkembang disertai dengan peningkatan ketidakmampuan dan kesulitan dalam mengatasi gejala-gejala itu. Bahkan sampai dengan pada fase kematian. Jadi tahap terakhir yang ditandai dengan penurunan bertahap atau tepat, ya kaitannya dengan fungsi tubuh dan penghentian hubungan individual. Ini fase yang paling terakhir pada fase-fase penyakit kronis. Nah, kategori penyakit kronis ini ada live with illness, ya. Ini individu diharuskan beradaptasi dan mempelajari kondisi penyakitnya selama hidup dan biasanya tidak mengalami kehidupan yang mengancam. Ini fase yang kategori yang pertama ya. Kemudian mortal illness, ini kategori ini secara jelas kehidupan individu terancam ya. Dan individu yang menderita penyakit ini hanya bisa merasakan gejala-gejala penyakit dan ancaman kematian. Nah, ini pada fase mortal illness ini si individu atau si pasien ini mengalami stresor yang luar biasa ya karena sudah ada ancaman ya. Kemudian at-risk illness ya, ini kategori penyakit sangat berbeda dari dua kategori yang live with illness sama mortal illness. Karena pada kategori ini tidak ditekankan pada penyakitnya, tetapi pada resiko penyakitnya. Ya. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah hipertensi dan penyakit yang berhubungan dengan hereditas. Ya. Ini kategori pada penyakit kronis. Nah, ini penyakit kronis ada faktor risiko dan fase akhir. Penyakit tidak menular ini sama ya dengan penyakit kronis. Jadi risiko yang melekat ini adalah umur, jenis kelamin, keturunan ya, dan lain-lain. Kemudian ada perilaku risiko ini ada merokok, ada diet, alkohol, aktivitas fisik, kemudian stres, serta faktor lingkungan ya, globalisasi, sosioekonomi, budaya, modernisasi, polusi, dan lain-lain. Kemudian faktor risiko atau penyakit yang bisa diderita oleh pasien, yang potensi yang diderita oleh pasien ini adalah hipertensi, hiperglikemi, ya. Tidak perlu saya jelaskan satu-satu ya kaitannya dengan penyakit-penyakit tersebut, karena saya yakin juga teman-teman di sini sudah paham ya, karena sudah melewati pembelajaran tentang keperawatan medikal bedah. Jadi ada hipertensi, hiperglikemi, obesitas, dislipidemia, ya, lesi prakanker, bronkitis, emfisema, kemudian ada efusi pleura. Ya. Kemudian ada fase akhir, ada PJK, ada stroke, ada diabetes, ada PPK, ya, kemudian ada ginjal kronik, serta sampai dengan kanker ya, yang bisa menyebabkan cedera, thalassemia, lupus, osteoporosis. Ini masuk di dalam fase-fase akhir pada penyakit-penyakit yang kronis ya, atau penyakit-penyakit tidak menular. Nah, ini ada faktor risiko, ya ini merokok ya berarti jantung ini sudah saya ini ya tarik-tarik garis-garisnya ya. Kemudian diet ini, faktor diet ini juga bisa menyebabkan jantung, menyebabkan kanker, menyebabkan diabetes, kemudian kurang aktivitas fisik, ya. Kemudian alkohol menyebabkan jantung, kanker, DM, penyakit paru, DM, kemudian stroke, kemudian cedera. Jadi kalau kita lihat ini ya tentunya selama kita menjalankan gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang baik, gaya hidup yang normal, tentunya juga kita tidak akan terkena atau pasien juga tidak akan terkena atas faktor risiko dari penyakit kronik atau penyakit tidak menular. Nah, ini jenis penyakit tidak menular berdasarkan sistem dan organ tubuh. Ya, ini ada penyakit yang sifatnya keganasan, jadi misalnya kanker,
kemudian penyakit endokrin, nutrisi dan metabolik, kemudian penyakit sistem saraf, ya, sistem pernafasan, penyakit sistem sirkulasi, penyakit mata dan aneksa, ya, penyakit telinga dan mastoid, penyakit kulit dan jaringan subkutaneus, kemudian penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung, kemudian penyakit sistem genitourinaria, penyakit gangguan mental dan perilaku, serta penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah. Yang dari ke-12 penyakit ini kaitannya dengan masalah-masalah degeneratif. Ya. Artinya apa? Dari 12 penyakit ini juga nanti bisa kita jadikan acuan, ya, kita jadikan acuan. Biasanya yang paling mudah itu mengkaji penyakit-penyakit seperti ini kaitannya dengan degeneratif itu adalah pada apa? Pada pengkajian genogram, ya. Genogram itu sangat membantu perawat dalam mengkaji, menganalisis, kemudian melihat dalam generasi keluarganya apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya menjadi penyakit degeneratif, ya. Sehingga dari 12 penyakit ini kita bisa kategorikan bahwa ketika kita mengkaji, kita bisa secara langsung, oh berarti pasien ini masuk dalam kategori penyakit tidak menular atau penyakit kronik atau penyakit degeneratif, ya. Dan tentunya ini bisa dikaitkan atau disinkronkan atau disambungkan langsung dengan buku-buku pada diagnosis pada keperawatan, ya. Misalkan ada NANDA, ada NICNO, kemudian ada sekarang itu ada apa itu Psikis, DKI dan lain-lain, ya. Jadi kaitannya dengan tindakan-tindakan keperawatan yang sekiranya berkaitan langsung dengan diagnosis medisnya. Yang ketika kita melihat nama diagnosa medisnya, kita bisa menyimpulkan masuk di dalam sistem apa pada penyakit-penyakit kronis yang dialami oleh pasien. Nah, ini contoh penjelasan-penjelasan ya yang mungkin nanti bisa di review lagi lah. Ini sama tadi di penyakit infeksi juga saya jelaskan tentang saya sebutkan tentang contoh-contoh penyakit infeksi, tapi di penyakit kronis atau penyakit degeneratif ini juga akan saya berikan beberapa contohnya. Jadi ini contoh penyakit kronik yang lazim di Indonesia. Ini ada hipertensi, kemudian ada penyakit jantung koroner, ya. Ini penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner sehingga dapat menyebabkan serangan jantung. Ini masih menjadi penyebab kematian nomor 2 ya setelah stroke di Indonesia. Kemudian ada stroke. Ya, stroke ini banyak sekali ini ya. Sekarang bahkan usia muda pun bisa terkena stroke zaman sekarang. Jadi luar biasa efek pada asupan atau pada faktor diet tadi ya. Faktor diet itu apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sehari-hari itu tentunya juga akan berdampak pada kondisi kesehatan kita. Mungkin tidak sekarang, tetapi jauh hari atau mungkin sekian puluh tahun kemudian baru akan merasakan. Jadi kalau orang Indonesia itu biasanya kalau usianya sudah 40 lebih itu sudah harus mulai hati-hati ya. Karena apalagi yang perilaku atau gaya hidupnya kurang sehat ya, tentunya juga harus sering-sering cek keadaan kesehatan atau keadaan fisik seseorang tersebut. Kemudian ada DM ini juga masih banyak ya, sekarang. DM ini bisa dialami oleh anak-anak juga bisa, dialami oleh dewasa bisa, dialami oleh lansia bisa ya. Karena memang penyakit DM ini ya penyakit degeneratif yang sekiranya kita tidak biasanya pasien itu tidak bisa mengontrol dietnya tadi ya. Sudah tahu orang tuanya ada yang terkena DM, misalkan bapaknya terkena DM, ya berarti yang beresiko degeneratif adalah anak perempuan ya. Anak perempuan ya makan, ya minum, dan lain sebagainya tanpa mempertimbangkan, tanpa memperhatikan atas penyakit DM yang diderita oleh bapaknya ya, atau oleh orang tuanya. Dan ini biasanya ada gejala dan tanda meskipun tidak pada semua tipe DM ya. Ini ada trias DM ya, ini ada banyak minum, banyak makan, banyak kencing ya.
polidipsi, poliuri, polifagi ya kalau dalam mata ajar keperawatan medikal bedah itu kalau kita ingat-ingat, kalau kita review kembali. Kemudian ada kanker payudara, kemudian ada PPOK, penyakit pernafasan obstruktif kronik, ya. Ada yang PPOM juga ya, ada yang nyebutnya PPOM ya, penyakit pernafasan obstruksi menaun ya, menaun itu ya sama kronik sebenarnya sama ya. Kemudian asma. Nah, di dalam sebuah pengelolaan asuhan keperawatan di dalam ASKEP ya, ini pengkajian komunitas pada populasi penyakit infeksi dan kronis. Ini sebenarnya orientasinya adalah yang pertama pada pengkajian terhadap lingkungan. Pengkajian terhadap lingkungannya. Lingkungan sekitar itu seperti apa? Biasanya kalau pada praktek keperawatan komunitas, yang tentunya nanti ketika kita sudah fokus lebih pada suatu hal yang spesifik, yaitu pada hanya penyakit infeksi atau hanya penyakit kronis, ya secara komunitas kita masuknya dalam konsep asuhan keperawatan kelompok khusus ya. Nah, kita mengkaji sebuah lingkungan, bahwa lingkungan ini seperti apa, bagaimana sosial lingkungan ini, bagaimana demografinya, bagaimana kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan ini. Lingkungan ini bukan berarti lingkungan di sekitar saja, tetapi dimulai juga dari lingkungan yang terkecil kita, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu juga harus kita kaji, kita jadikan analisis, ya sehingga kita bisa mengetahui dengan tersusunnya diagnosa keperawatan, ya nanti kita akan ketahuan apa yang menyebabkan atau siapa yang menjadi penyebab atau etiologis di dalam perumusan diagnosa keperawatan ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada ini bisa pada pasien, kemudian bisa pada petugas kesehatan, bisa pada keluarga, bisa pada lingkungan sekitar. Nah, artinya ketika ada seseorang yang menderita penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit kronik, ya tentunya sumber daya ini sangat besar kontribusinya ya. Jadi sejauh mana keluarga memberikan semangat, dukungan atas kesembuhan dan lain sebagainya ini sangat berpengaruh ya. Kemudian stigma masyarakat terhadap keadaan normal dan penyakit. Nah, stigma masyarakat, jadi anggapan, penilaian masyarakat tentang penyakit sendiri itu apa? Karena kita harus melihat hal tersebut sehingga supporting system yang diberikan oleh lingkungan sekitar atau masyarakat terhadap penyakit yang diderita oleh seseorang itu anggapannya itu sangat mempengaruhi. Ketika dulu baru-barunya ya Lebaran kemarin lah ya, baru-barunya COVID itu mungkin kita masih ingat ya kejadian-kejadian yang penolakan pemakaman, kemudian pengucilan, kemudian ya itu mungkin perlu kemakluman juga, kemudian perlu edukasi juga, sehingga hal-hal tersebut tetap terjadi ya. Nah, ini masuk di dalam stigma masyarakat. Nah, stigma masyarakat yang menderita COVID itu seperti apa? Perlu nggak kita berikan uluran tangan? Perlu nggak kita berikan motivasi dan lain sebagainya? Nah, ini yang sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian kesediaan untuk membantu memenuhi kebutuhan, ya. Kesediaan ini ya kaitannya dengan kesediaan pada fokus populasi penyakit infeksi atau kronik yang ada pada lingkungannya, baik mulai dari lingkungan yang ada di keluarga atau lingkungan sekitar area sekitar rumah. Ya. Kemudian ketersediaan fasilitas partisipasi dalam asuhan keperawatan dan kaitannya dengan kesempatan kerja. Ya. Jadi sekarang ini ketercapaian rasio antara jumlah penduduk dengan petugas kesehatan saya kira belum memadai ya, karena kita tahu bahwa di puskesmas itu berapa sih jumlah SDM-nya. Meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ataupun yang diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan ataupun yang diatur dalam peraturan pemerintah dan lain sebagainya, itu sebenarnya sangat
sangat bisa kita nilai dengan mudah ya, karena memang ketika puskesmas membawai satu kecamatan yang di dalam puskesmas itu mempunyai puskesmas pembantu yang mungkin tidak lebih dari 20 puskesmas pembantu, tetapi kita tahu bahwa satu puskesmas itu terdiri dari beberapa desa ya. Nah, untuk pembantu itu apakah bisa ter, terdistribusi secara merata, mewakili kinerja puskesmas atau mewakili tugas dan tanggung jawab puskesmas pada pengelolaan area sekitar tersebut apa tidak? Nah, kalau itu belum ataupun tidak, ya berarti pemenuhan rasio petugas kesehatan terhadap jumlah pasien ataupun terhadap jumlah penduduk yang ada di sekitar puskesmas tersebut, saya rasa belum memadai. Nah, ini masih menjadi tugas pemerintah yang tentunya harus selalu dikembangkan, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Bahkan di dalam asuhan keperawatan keluarga ya, kalau kalau kita cermati kembali pada asuhan keperawatan keluarga itu kan ada teknik di dalam perumusan diagnosa keperawatan yang orientasi etiologisnya berdasarkan fungsi perawatan kesehatan keluarga. Jadi fungsi perawatan kesehatan keluarga itu ada 5. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan, kemudian yang kedua adalah mengambil keputusan, yang ketiga adalah merawat, yang keempat adalah modifikasi lingkungan, dan yang kelima ini adalah pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau keluarga, masyarakat sudah memanfaatkan dan fasilitas ketersediaan fasilitas kesehatan itu tersedia, ya tentunya masalah-masalah baik bersifat penyakit yang bersifat kronis atau penyakit yang disebabkan karena infeksi tentunya juga akan semuanya terdistribusi atau semuanya terakomodir dengan baik ya. Jadi fokus pengkajian sasarannya adalah di 5 hal ini ya. Kalau 5 hal ini sudah sinergi, kemudian secara kebutuhan sudah terpenuhi, baik secara kuantitas ataupun kualitas, kemudian kesadaran masyarakat, kesadaran individu dan lain sebagainya juga mendukung, ya tentunya pemerintah akan dengan mudah melakukan implementasi-implementasi yang meningkatkan derajat kesehatan pada seluruh warga atau pada seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini. Apalagi kalau di luar Jawa ya, kalau di Jawa Tengah, di Jawa ataupun di Jawa Tengah ini mungkin secara geografis tidak terlalu berisiko atau tidak terlalu berpengaruh. Kalau di luar Jawa bagaimana? Secara geografis juga pasti akan berpengaruh. Jarak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya, bahkan secara geografis jarak yang harus ditempuh harus melalui jalur laut lah, jalur sungai lah, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa kesulitan-kesulitan petugas kesehatan atau kesulitan-kesulitan pemerintah untuk melakukan implementasi di dalam peningkatan derajat kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini kita harus tahu sampai dengan sedetail itu, sehingga ketika kita tahu itu akan menjadi kemakluman, kemudian akan menjadi semangat kita sebagai tenaga medis untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ini beberapa contoh ya, ini contoh diagnosa keperawatan komunitas pada populasi penyakit infeksi atau kronik. Ya, saya garis bawahi bahwa diagnosa keperawatan yang saya maksud di sini adalah diagnosa keperawatan komunitas yang berorientasi pada asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus ya, kelompok khusus, sehingga diagnosisnya itu adalah berorientasi pada diagnosis pada kelompok khusus. Contoh kelompok khusus seperti apa? Jadi misalkan asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus diabetes mellitus, ya, berarti nanti yang menjadi sasaran, yang menjadi pasien, yang menjadi responden di dalam pengelolaan asuhan keperawatan, ya berarti hanya warga yang menderita diabetes mellitus. Selebihnya berarti tidak dikelola ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Yang pertama, respon pengingkaran yang tidak kuat berhubungan dengan kehilangan dan perubahan ya. Kemudian kecemasan yang meningkat berhubungan dengan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan. Kemudian gangguan citra tubuh berhubungan dengan dampak penyakit yang dialami.
Kemudian defisit perawatan diri, personal hygiene berhubungan dengan ketidakmampuan dan ketidakpedulian karena stres. Kemudian isolasi sosial berhubungan dengan gangguan kondisi kesehatan serta harga diri rendah, kaitannya dengan penyakit kronik ya, berhubungan dengan persepsi kurang dihargai. Ya, ini salah satunya tadi adanya respon dari masyarakat ataupun pemahaman yang kurang atau edukasi yang kurang dari masyarakat sehingga masyarakat membuat stigma yang mungkin bersifat negatif ya dari penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, selanjutnya mungkin langsung pada asuhan keperawatan komunitas kelompok khusus ya yang mungkin di dalam pembelajaran keperawatan komunitas 2 ini belum, tetapi paling tidak nanti ini menjadi dasar ya ketika mahasiswa praktek ataupun mahasiswa melakukan suatu praktek klinik di lapangan ya, yaitu di komunitas, itu langsung bisa menerapkan karena mahasiswa sudah tahu batasan-batasan ataupun karakteristik masalah-masalah yang disebabkan karena infeksi, masalah-masalah yang disebabkan karena penyakit kronik ataupun penyakit tidak menular, itu seperti apa batasannya. Kemudian tanda gejalanya seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, faktor-faktor resikonya seperti apa, itu mahasiswa sudah tahu dan sudah paham secara detail, sehingga pada waktu praktek itu sudah mempunyai bekal dengan bekal yang banyak ya, sehingga mahasiswa tidak kesulitan untuk menganalisis sebuah kondisi kesehatan pada suatu lingkup komunitas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan keperawatan komunitas, khususnya pada masalah penyakit infeksi dan penyakit kronis. Ya, mungkin nanti bisa kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi dan sub pembelajaran yang sistem yang berbeda ya. Ini kita sudah pada infeksi dan kronik, mungkin akan kita lanjutkan pada apa ya? Secara teori pada apa? Mohon maaf. Pada materi kedua ya, UKS ya, usaha kesehatan sekolah. Ya, pada UKS ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf juga saya ini tidak bisa live atau tidak bisa langsung menjelaskan pada perkuliahan hari ini ya, karena memang jadwal saya juga padat. Harapan saya ini tidak mengurangi pemahaman mahasiswa tentang apa itu keperawatan komunitas dalam hal penyakit kronik ataupun penyakit infeksi. Ya, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.